Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, kali ini saya mau bahas pengalaman menggunakan Xperia 5 setelah lebih dari kurang lebih 3 mingguan lah ya. Hampir mau 1 bulan sih kayaknya belum memang. Tapi ada beberapa hal menarik yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bagaimana pengalaman menggunakan Xperia 5 ini. Dimana HP ini sekarang harganya udah cukup terjangkau dengan spek yang ditawarkan ya, Snapdragon 855, RAM 6GB, layar yang lumayan keren ya, ini lain dibandingkan dengan HP-HP lain, 21:9, Cinema ya untuk nonton-nonton film lah, ini sangat nyaman banget dengan baterai yang kapasitasnya cukup, nggak gede-gede banget dan nggak kecil-kecil banget menurut saya. Dan bagaimana performa dan pengalaman saya selama ini. Satu hal yang ingin saya keluhkan, penggunaan 1 minggu yang di video review sebelumnya, HP ini cukup menarik, mengesankan karena saya senang di HP ini adalah fingerprintnya jauh lebih baik daripada di Xperia 1 yang pernah saya pakai ya. Tetapi setelah kurang lebih hampir 3 mingguan ini saya pakai, saya mulai mengalami keluhan nih di fingerprint ini. Jadi aneh nih, menurut saya aneh ya, ketika saya berada di kos atau di tempat saya tinggal, fingerprint ini selalu normal ya, selalu bisa dibuka lah intinya. Tetapi ketika saya bawa ke kantor, itu nggak tahu kenapa buat buka layar tuh susah banget ya. Jadi harus kayak gini, masukin kode baru ya nyaman ya. Ini mulai nggak enak nih. Nah, jadi sering mengalami seperti ini ya. Fingerprintnya mulai ngikut-ngikut kayak Xperia 1. Nah, itu pengalaman yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Tapi normal, asal kalian tangannya nggak terlalu kotor dan ininya nggak terlalu basah ya mungkin ya, atau kena keringat, maka bisa buka-buka aja nih. Dan untuk beberapa aplikasi kan juga menggunakan fingerprint ini ya. Sejauh ini masih bisa dibuka dengan normal. Memang ada beberapa momen nggak bisa pakai fingerprint ya, karena mungkin tangan kita kotor. Jadi ini menurut saya masih mirip lah ya setelah penilaian penggunaan selama kurang lebih 3 mingguan. Masih performanya mungkin sedikit lebih baik dari Xperia 1, tapi ya nyatanya gitu-gitu juga. Tapi it's okay lah ya, kita masih punya metode lain untuk buka kunci layar selain menggunakan fingerprint. Kalau misalnya kepepet nggak bisa. Nah, keluhan berikutnya adalah mulai terasa banget nih setelah saya install lumayan banyak aplikasi ya. Di sini ada beberapa aplikasi, nggak tahu mungkin bagi kalian ini aplikasi penting atau enggak, tapi saya membutuhkannya. Mulai terasa di saat bermain Mobile Legends. Nah, jadi di beberapa kondisi itu saya harus menurunkan sampai ya agak mentok rata kiri malah ya. Ya, saya memaklumi sih, meskipun ini menggunakan Snapdragon 855, tetapi penyebaran panas di HP ini tuh kurang maksimal. Ya, seperti yang saya katakan di review sebelumnya lah ya. Nah, ini settingan ini hampir sudah tidak mampu dilakukan di HP ini ya, meskipun saya menggunakan kipas nih. Kipas tambahannya ini cukup kenceng tanpa menggunakan baterai ya, ini langsung ke USB. Ini bisa kenceng banget, tetapi settingan yang saya rekomendasikan adalah ini di settingan rendah, refresh rate tetap tinggi, mode HD dimatikan, text damage kalau dibutuhkan bisa dinyalakan. Ini untuk Mobile Legends ya. Kalau untuk game lain sih saya rasa ada beberapa yang masih nyaman-nyaman aja. Kemungkinan kalau PUBG tetap harus manteng dengan kipas. Ini ya, kalau kipas tuh saya nempel di bagian sini di dekat kamera ya, di belakang sini. Karena titik terpanasnya tuh di sini nih, kalau misalnya keseringan main game. Nah, itu hal-hal yang menurut saya bisa saya sampaikan sebagai informasi tambahan buat teman-teman. Selain gini ya, meskipun saya bilang gitu, tapi tetap bisa buat main game, tetap bisa, tetap nyaman. Ya, nyamannya itu sebatas ini lebih baik daripada HP-HP entry level yang sekarang ada gitu. Oke, berikutnya adalah untuk kamera nih. Saya kemarin bilang kamera agak delay ya. Nih, sekarang kita coba nih buka kamera. Kita ulangi lagi ya. Ya, waktu kemarin saya naik gunung ya di hari Minggu. Itu kan di
beberapa titik pos itu agak panas tuh situasinya di mulai area terbuka lah ya. Nah di situ mulai kerasa tuh ketika HP agak sedikit panas, buka kamera tuh delaynya kerasa banget. Ini masih lebih cepat daripada kemarin waktu di outdoor lah ya. Tetapi tidak mempengaruhi hasil memang. Yang jelas bagi sebagian orang mungkin ini sedikit mengganggu karena ada beberapa momen yang dibutuhkan ya. Misalnya kita langsung pakai tombol shutter ya. Hasilnya gimana coba? Sama aja ya menurut saya. Cuma lebih praktis aja sih kalau pakai tombol shutter. Coba sekali lagi. Delaynya masih tetap terasa. Tapi nggak masalah, bagi saya sih nggak masalah ya. Tapi saya ingin menyampaikan aja kalau ada sedikit delay yang mungkin di HP-HP lain tidak dialami hal seperti ini. Oke, berikutnya adalah hasil kamera nih. Saya ingin menunjukkan ketidakkonsistenan hasil gambar di HP ini ya. Ini bergantung banget dengan scene detection. Nah, ini gambar ini. Ini tone warnanya tuh kalau saya inget-inget ya, ini mirip dengan di iPhone 8 nih. Mirip-mirip kayak gini lah tone warnanya. Ini memang sedikit lebih pucat ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini tidak begitu konsisten di beberapa lensa dengan kondisi cuaca seperti ini. Ini kemarin di gunung. Kalau di sini nih, ini pakai lensa wide-nya ya. Lensa wide-nya itu lebih saturated lah ya. Warnanya tuh lebih vibrant, lebih cerah. Nah kalau yang ini tuh terasa pucat banget, tapi saya suka tone warnanya. Ini seperti udah dikasih filter pakai Lightroom misalnya, ya kayak udah diedit aja. Pengaruhnya apa? Ini adalah pengaruh dari scene detection ketika mau jepret. Nah ini kan warnanya kayak udah mateng aja ya, udah hasil jepretan yang final. Nah kalau ini kayak masih perlu diedit lagi. Nah hal itu yang membuat hasil dari antar lensanya itu jadi nggak konsisten, terutama di lensa wide-nya ya. Lensa wide dan lensa tele itu sangat berubah banget hasilnya ya. Untuk kalian yang mungkin ngerasa hasilnya pengen sama atau warnanya tuh biar seimbang, mungkin nggak bisa didapatkan di HP ini ya. Ini merasa pakai dua HP yang berbeda loh kalau menurut saya. Nah ini kan, ini lensa utama nih. Kalau ini pas banget nih lensa utamanya. Gambarnya tuh nggak terlalu over, nggak kayak lensa wide-nya yang terlalu vibrant, nggak juga terlalu pucat untuk warnanya. Memang ini bisa diedit dan menurut saya untuk HP-HP Sony itu ya, hasil kameranya tuh saat diedit tuh enak banget. Nggak tahu ya kenapa kalau misalnya dimasukin Lightroom itu diutak-atik warnanya jauh lebih mudah daripada Gcam. Gcamnya Google Pixel itu kalau udah masuk Lightroom warna matangnya itu agak susah diutak-atik ya, kecuali kalian pakai preset ya. Kalau pakai preset mungkin bisa nemu preset yang disukai. Nah ini untuk foto-foto yang makro kayak gini, ini pas banget sih, kejernihannya tetap terjaga. Nah, kemarin saya ngefoto yang mana ya? Bentar, yang ini nih. Nah, ini banyak yang gak percaya kalau ini adalah jepretan Xperia 5. Karena apa? Karena ini terasa banget HDR-nya ya. Langitnya itu nggak putih sama sekali. Ini berasa menggunakan Gcam sih kalau menurut saya. Ini banyak yang ini pakai HP apa bang? Pakai HP? Ada yang tebak juga ini pakai Google, pakai Gcam ya kayak gitu. Nggak, ini pakai kamera bawaannya. Jadi menggunakan kamera di Xperia 5 ini rasanya hasilnya itu macam-macam. Nggak bisa bagus terus dan nggak bisa, kadang jelek kayak gitu, kadang nggak suka dengan scene-nya. Ini ada beberapa gambar yang saya nggak suka. Ini warna yang seperti ini nih, warna hijaunya ini saya kurang begitu suka. Tapi berbeda dengan situasi yang ini. Nah ini saya suka banget nih. Jadi moodnya itu benar-benar cepat berubah dengan bergantung dengan suasana. AI detection-nya langsung mendeteksi mana nih situasi yang pas, dan kita nggak bisa setting itu kecuali kalau mau otak-atik manual ya. Mungkin kalian bisa dapat hasil yang konsisten. Ini saya nggak sempat otak-atik mode manualnya karena keburu hujan sih kemarin.
Simpulannya dulu ya, untuk hasil gambar menurut saya tetap bagus, cuman nggak konsisten aja itu. Untuk berikutnya adalah NFC. Nah, untuk NFC-nya di HP ini saya udah coba kemarin ya, untuk ngecek saldo itu di aplikasi cek saldo itu hampir nggak pernah gagal. Dari 5 kali percobaan itu bisa semua. Cuman untuk mau isi saldo ini agak susah. Saya menggunakan BCA ya, di situ flash BCA. Dari beberapa percobaan itu hanya 1 kali yang berhasil, yang bisa digunakan untuk top up gitu ya. Entah itu kartu etolnya atau apa, atau memang dari aplikasinya. Tetapi bisa, dan menurut saya nilainya 6 dari 10 sih. Karena nggak sebaik di HP-HP Xperia yang saya pakai sebelumnya. Di XZ3, XZ2 itu NFC-nya lancar-lancar aja. Mungkin karena versi AU, nggak juga sih kalau menurut saya. Asal nggak di flash ke ROM global, versi AU maupun Docomo tuh harusnya NFC-nya normal. Oke, untuk terakhir, nah ini terakhir nih, kan kemarin saya naik gunung tuh bawa HP ini Xperia 5. Pagi hari nih pasti jam 6 pagi, saya di luar di base camp. Visibilitas layarnya itu waduh nggak enak banget ya. Kalian mungkin kalau yang kerja di outdoor kurang cocok sih pakai HP ini, tapi tetap bisa dipakai, tetap bisa ya, cuman ya itu kurang terang aja gitulah, nggak lebih terang daripada Pixel 3 XL dan Pixel 3. Menurut saya itu lebih terang, kalau ini masih kurang. Oke ya, itu kekurangannya. Informasi tambahan buat kalian pertimbangkan, mau beli HP ini tuh cocok gak sih dengan kebutuhan kalian, terus apa-apa aja yang perlu kalian antisipasi itu ya. Terus untuk kelebihannya, ini yang saya salut sih, baterai. HP ini sangat menyenangkan di performa baterainya, sangat bagus. Dan kemarin saya naik gunung nggak ngecas sama sekali ya, buat foto-foto. Terus pas di base camp tuh saya buka main game sekali lah ya, main game tapi nggak rank ya, klasik aja, dan performa baterainya masih mantep banget, dan ini menyenangkan sih. Ini untuk 51%, SOT-nya udah 1 jam 53 menit. Ini kalau misalnya dimentokin sampai habis, biasanya ya saya dapat 4,5 jam SOT-nya untuk penggunaan harian. Dan ini untuk HP dengan usia yang kayak gini menurut saya masih oke banget. Berikutnya, selain baterai yang menyenangkan, layarnya tentu saja. Buat nonton film enak banget, udah itu aja sih. Sisanya mungkin kalian udah lihat di review sebelumnya, cuma saya ingin menyampaikan kekurangan-kekurangan yang saya temukan di beberapa penggunaan selama 3 mingguan lebih. Mungkin itu aja video kali ini teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dan ini softcase-nya saya nemu nih di Shopee ya, ada namanya Sandstone. Ini menurut saya softcase terbaik yang bisa kalian beli untuk Xperia 5, karena selain ini tuh aduh bentuknya nggak banget ya. Terus ini tempered glassnya dari Ringme ya. Ini bukan tempered glass, ini nano glass, jadi lebih tipis daripada tempered glass, tetapi lebih kaku daripada hydrogel. Ini tengah-tengah sih. Dan ini nempel semua nih, ini kan ada lengkungannya ya, ini nempel semua. Dan di layar tuh ngepas, jadi nggak masuk terlalu dalam, juga nggak terlalu keluar di lengkungannya. Ini pas, dan di kameranya nggak ketutup. Kalau kemarin tempered glass yang saya pakai itu di bagian kameranya ketutup semua, cuma menyisakan lubang ini nih, speaker. Nah ini kan nggak ketutup, jadi kalau buat foto-foto jadi lebih jernih. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.